Halo semuanya, selamat datang di Nonton Yuk. Ayo kita nonton. Aku akan menceritakan sebuah film berjudul Tarot 2024 yang mungkin akan menambah selera makan kalian. Tanpa berlama-lama mendengarkan saya ngebacot di awal, siapkan kopi dan juga cemilan kalian. Ayo kita nonton. Outside and mosquitoes are eating my ankle. Kisah diawali dengan 7 sahabat yang sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya yang bernama Paige, keturunan asal India, di mana mereka saat ini sedang menikmati malam yang indah di sebuah rumah besar yang sudah tua, yang dimana sengaja mereka sewa untuk merayakan ulang tahun temannya si Paige ini. Unfair. You know what? You're a bunch of dicks. Okay, Dude, here we go. Guys, Two, three. Haley and Grant. Saat semuanya sedang asik bersanda gurau, salah satu temannya yang bernama Grant mengatakan kalau mereka kehabisan stok bir, sehingga mereka harus masuk ke rumah untuk mencari stok bir yang masih ada. 2 words. Setelah berkeliling rumah tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka cari, mereka akhirnya menemukan satu ruangan yang bertuliskan "Jangan masuk", seperti yang kita ketahui peraturan dibuat untuk dilanggar, dan mereka pun masuk ke ruangan tersebut yang ternyata mengarah ke ruangan bawah tanah yang gelap dan menyeramkan. Alcohol here. So what's the good news? I guess the owners left all their stuff here after they died. Ooh, vintage. This is all old astrological stuff. Mereka terkejut melihat banyak sekali benda-benda kuno yang mungkin sudah berumur puluhan tahun. Tanpa sengaja, salah satu temannya yang bernama Paxton pun menemukan sebuah kotak kecil yang berisikan kartu tarot yang biasa digunakan untuk meramal seseorang atau membaca horoskop berdasarkan zodiak. Dan kebetulan, salah satu dari mereka yang bernama Haley pun suka membaca horoskop atau zodiak seseorang, dan ia memahami cara menggunakan kartu tarot. Oh my god. Combination for forecasting. Is represented by a card in the major arcana. They're definitely old. So how does it? Karena anak remaja selalu saja merasa penasaran dan ingin dibacakan zodiak atau horoskopnya menggunakan kartu tarot tersebut, mereka pun menyiapkan media pelengkap ritual seperti mematikan lampu ruangan tersebut dan menyalakan lilin sebagai bentuk keabdilan ritual. Spirit guide. Ketika Haley melihat kotak kayu tersebut yang bergambarkan simbol roda zodiak, seketika ia dan teman-teman merasakan hembusan angin yang aneh saat membuka kotaknya. Haley pun sempat ingin mengurungkan niatnya untuk tidak membacakan horoskop mereka karena merasakan hal yang tidak enak, tetapi salah satu temannya yang bernama Alice pun terus memaksa Haley untuk melanjutkannya. Karena yang lain ikut terus menekan juga, Haley terpaksa melanjutkan permainan. Haley pun memulai permainan dengan mengacak semua kartu dan hanya mengambil 12 kartu yang diletakkan melingkar di atas meja. Yang inti dari ramalan ini adalah Alice akan menaiki tangga menuju kesuksesan, namun akan muncul sesosok pendeta wanita yang akan menjadi hambatan. Dan jika Alice tidak kuat iman, ia akan tergelincir jatuh dan terbentur sangat keras. And suffer a crushing blow. Learning to maybe slow down. That's terrifying. Part where you said ladder to success. Sounds good. Selanjutnya ada Madeline. Ia sambil merekam momen tersebut dengan ponselnya. Ia mendapatkan sebuah kartu bergambar sosok mengerikan yang digantung. Katanya sosok itu akan digantung pada sebuah jembatan, namun Madeline tidak boleh lari atau ia akan celaka. Inti dari ramalan tersebut adalah jangan pernah lari dari masalah. Danger, you tend to run. Your zodiac symbol is two fish. The hangman indicates ultimate surrender. But this might Just don't run away from your problem. basically. Berikutnya ada si Paige yang sedang berulang tahun. Ia mendapatkan kartu bergambar pesulap yang penuh dengan trik dan tipuan, yang pada intinya adalah Paige harus bisa mengendalikan diri agar tidak terperdaya oleh hal-hal buruk di luar sana. Being pulled in two directions. Always want to find the logic in things. This month that might be of tricks or deceptive and will prevent you from seeing. You know me in control. Right.
Sesaat kemudian, Paxton meminta izin untuk ke belakang sebentar, tepat saat pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Saat Paxton ingin menutup pintunya kembali, ia melihat sesuatu yang aneh di balik pagar dan tiba-tiba... Oh my god. Tiba giliran Paxton, ia mendapatkan kartu bergambar badut menyeramkan seperti temannya Paige. Badut itu diibaratkan seperti tipuan, di mana Paxton akan merasa terkurung di dalam sebuah ruangan, dan solusi untuk semua itu adalah tetap tenang dan jangan gegabah. Huh. You hear that? So, don't be surprised if you feel can also come off as kind of rude. Drawing the fool reversed can serve as a Selanjutnya ada babang tampan si Lucas, ini dia orangnya. Ia mendapatkan kartu bergambar sosok berjubah hitam membawa lampu Petromax yang diibaratkan seperti godaan yang akan membawa ia ke jalur yang salah. Saran dari Hale adalah Lucas harus tetap fokus dan jangan mengikuti jalan yang salah. go out of their way for love. But just make sure to stay focused where you're heading. You're someone who is the hermit's light could Yeah, I got it. Okay? Thanks. You're welcome. Yang terakhir ada pacar Hale yaitu Grant. Ia mendapatkan kartu bergambar sosok iblis yang digambarkan sosok lain dari dirinya sendiri, di mana Grant harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadapi sosok iblis tersebut, atau mengorbankan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. And a natural leader. So let me. I use the deck to read the stars. The devil. How have I not been understanding? Ternyata Grant ini orangnya baperan. Ia langsung menganggap Hale sedang membicarakan tentang hubungannya yang akhir-akhir ini sering bertengkar gara-gara hal kecil. Seketika suasananya pun berubah. Alih-alih menikmati permainan, Grant pun ngambek dan langsung meninggalkan permainan ini. Leos are also headstrong, and I'm reading your horoscope. I'm not talking about us. It sounds like you're talking about us. Well, Haley, what are you doing? Tanpa mempedulikan Grant yang ngambek, Hale pun melanjutkan permainan dengan akan membaca horoskop dirinya sendiri, di mana ia mendapatkan kartu bergambar tengkorak atau mayat hidup, yang bisa diartikan dalam sebuah ramalan bahwa cinta akan menjadi kematiannya. same thing it always says. What's it say? Love's gonna be the death of me. Saat malam sudah larut, semua lampu dimatikan pertanda bahwa mereka sudah tidur. Tiba-tiba kotak tarot mengeluarkan cahaya melingkar membentuk 12 zodiak, pertanda bahwa tarot tersebut bukan tarot sembarangan seperti pada umumnya. Inilah tarot. Di pagi hari semuanya sudah siap berangkat untuk pulang, di mana Hale balik ngambek kepada Grant dan Alice berinisiatif menggantikan wallpaper ponsel Hale dengan wajahnya, di mana hal itu berhasil membuat Hale menjadi sedikit lebih baik. You. Don't scratch my shit, please. Way better. Sesampainya di kota, Alice pun turun duluan dan langsung masuk ke kamarnya di gedung asrama sesaat semuanya masih di luar. Namun saat Alice bersantai sambil teleponan ada yang janggal. Saat tangga menuju atap asrama tiba-tiba terbuka sendiri. Namun Alice pun langsung menutupnya tanpa berpikir yang aneh-aneh. Oh my god, do not call me that. Don't worry about it. It's not that Thai place that we wanted to try on Friday, and I think we can go straight to the car. Wait, who are you talking to? Setelah Alice kembali ke kamarnya dan mengganti pakaian sambil teleponan dengan Paige, tiba-tiba terdengar suara aneh. Ketika dicek ternyata tangga menuju atap kembali terbuka, sehingga Alice yang penasaran pun langsung mengeceknya dan...
Tiba-tiba semua lampu menjadi padam sehingga Alice pun mencoba melihat ke bawah sebentar, dan ketika ia kembali melihat ke atas seketika ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan lilin dan salib-salib yang bergelantungan. Terdapat satu kartu tarot yang bergambar pendeta memegang salib sehingga Alice pun teringat dengan ramalan horoskopnya yang akan tergelincir di tangga. Saat Alice mengambil kartu tarot tersebut dengan perlahan, tiba-tiba keesokannya, Alice ditemukan sudah tewas mengalami benturan keras persis seperti ramalannya. Dari semua temannya, Haley lah yang paling bersedih karena ia yang membacakan horoskopnya. Dan Alice juga lah yang sempat memasang wallpaper foto wajahnya di ponsel Haley, maka makin bersedihlah akan insiden tak terduga ini. I don't understand. Iya, tiba-tiba Paige pun terbangun akibat mimpi buruk. Karena si Paige ini ikut nginep di tempat Haley, ia pun langsung menenangkannya. Dan Haley sedikit menceritakan asal-muasal ia bisa membaca kartu tarot yang ia pelajari dari ibunya yang dulu sering sakit-sakitan. Dan meramal ibunya berharap bisa sembuh. Namun tetap sama mendiang ibu Haley tetap meninggal dunia akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. And nothing worked. I watched. And I couldn't save her. Saat Lucas mengantarkan Madeline pulang ke rumah, bisa kita lihat kalau mereka sama-sama saling suka tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan. Setelah selesai mengantarkan Madeline, Lucas pun langsung pulang yang mengharuskannya melalui jalur kereta api bawah tanah. Setelah sampai di stasiun kereta, dengan suasana yang sepi sunyi tidak ada orang satupun, Lucas tanpa sengaja melihat sosok menyeramkan berjubah sambil menenteng lampu Petromax, mirip seperti yang ada di kartu tarot. Di mana saat kegelapan mulai menyelimuti, Lucas langsung berlari hingga tanpa sadar membawanya ke sebuah area terlarang, tempat ngetemnya semua kereta. Seketika Lucas teringat dengan ramalan yang dibilang Haley, solusi terbaiknya adalah tetap tenang dan jangan gegabah. Namun terlambat bagi Lucas yang sudah terlanjur masuk ke area ini, yang artinya Lucas akan meninggal di tempat itu juga. Keesokannya, Haley dan kawan-kawan diperiksa oleh pihak berwajib terkait kematian kedua temannya yang berjarak berdekatan. Namun tidak ada hal yang mencurigakan, pihak berwajib pun langsung melepaskan mereka semua. My advice? Go home. None of this is making any sense. Setelah petugas pergi, mereka langsung mengutarakan pendapat masing-masing tentang temannya yang tewas tidak wajar. Setelah berteori ke sana kemari, Haley teringat dengan ramalan kartu tarot yang mereka gunakan waktu itu. Ia pun langsung searching di Google perihal tentang artikel yang membahas tentang tarot dan horoskop. Or he'd be led down the wrong track. Click that one, Dark Design. Alma Astrom. Dari banyaknya artikel, ditemukan satu artikel yang membahas tentang banyaknya kematian tidak wajar yang berkaitan tentang ramalan dan zodiak, di mana artikel tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Alma. Tanpa pikir panjang, Haley dan kawan-kawan langsung meluncur ke rumah Alma saat itu juga. That bunch of people in Mexico died. No. What are signs of shit? Berlokasi jauh dari perkotaan, mereka pun sampai sesuai alamat yang tertera di artikel tersebut, di mana Alma ini adalah seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian dan mau berbaik hati mengizinkan mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Please. Two of our friends are dead. Tanpa basa-basi, Haley langsung menceritakan tentang insiden yang menimpa kedua temannya setelah meramal menggunakan kartu tarot kuno. Seketika mereka semua pun terkejut, di mana Alma mengatakan kartu tarot yang mereka pakai terdapat kotak kayu dengan simbol roda zodiak. Ternyata kartu tarot tersebut bukanlah kartu sembarangan, karena yang Alma tahu, kartu tersebut sudah banyak menelan korban sejak tahun 1950-an sampai tahun 80-an.
Dan salah satu korban yang selamat adalah Alma sendiri. 3 days later, all in free. 6 mysterious. Bagaimana Alma bisa selamat adalah karena ia satu-satunya orang yang tidak dibaca horoskopnya oleh kartu tersebut. Karena ia sendirilah orang yang membaca tarotnya, sedangkan semua temannya tewas dengan cara yang tidak masuk akal, persis seperti yang menimpa Lucas dan Alice. Why I lived and they didn't. By the time I realized it was the deck. Alma juga menjelaskan tentang kartu tarot tersebut yang berasal pada abad ke-17 ketika ada seorang raja yang meminta peramal pribadinya untuk memprediksi nasib istri dan janin yang dikandungnya. Terlepas baik atau buruknya ramalan, harusnya raja bisa menerima nasib anak istrinya yang tidak akan selamat saat melahirkan. Namun sang raja langsung mengusir si peramal dan anaknya tanpa tahu diri, padahal ia sendirilah yang ingin diramal wanita tersebut. The astrologer. To read horoscopes. She could forecast the future. Card can mean the end of something new. But in this case, ramalan benar-benar terjadi ketika anak istri sang raja meninggoy, persis seperti yang sudah diprediksikan, sehingga membuat sang raja marah besar dan menuduh si peramal menggunakan ilmu hitam, lalu menghasut semua orang untuk menghabisi anak si peramal tersebut. had predicted. Accuse the astrologer of witchcraft. They killed her daughter. Tak terima dengan kematian putri tercintanya, si peramal benar-benar melakukan apa yang dituduhkan oleh sang raja. Ia menggunakan ilmu hitam untuk balas dendam dengan cara yang tak biasa, di mana si peramal membuat kartu tarotnya sendiri dengan tangan, sekaligus membaca kartu tarotnya tersebut khusus untuk raja dan keluarga besarnya. Lalu ia melakukan bundir sekaligus mengikat jiwanya kepada kartu tarot tersebut, sehingga beberapa hari setelah kematiannya, raja beserta keluarga besarnya tewas dengan cara misterius dan berbeda-beda. Namun masalahnya adalah peramal terlanjur melakukan perjanjian dengan iblis dengan cara mengikat jiwanya kepada kartu tarot tersebut, sehingga siapapun yang membaca ramalan nasibnya dengan kartu tarot itu, maka ia akan meninggoy persis seperti yang sudah diramalkan. Killed herself. Readings for the count. The count and those closest to him. Sudah lama Nenek Alma mencari kartu tarot itu untuk dimusnahkan, sehingga ketika Haley dan kawan-kawan mengatakan telah menemukannya, Nenek Alma langsung menyarankan mereka untuk segera lenyapkan kartu tarot itu. Karena jika sampai terlambat, Haley dan kawan-kawan pasti akan mengalami hal yang sama seperti kedua temannya. Using those cards, destroy the deck. Then maybe you'll have. Are you saying that we're cursed? Bukannya langsung pergi ke rumah tua yang terdapat kartu tarot itu, Haley beserta kawan-kawan malah pergi ke kota untuk memastikan kebenaran terkait apa yang dikatakan Nenek Alma tadi. Sebagian ada yang percaya, sebagian lagi tidak, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka semua sampai tiba-tiba mobil berhenti mendadak di tengah jembatan yang entah apa penyebabnya. Slowing down. Grant, what is happening? I don't know it. What the hell? I guess. You may even find technology failing for. Disinilah Madeline dibuat panik ketika ia teringat dengan ramalan kartu tarot yang berisikan tentang jembatan dengan makhluk aneh yang digantung. Dan kepanikan tatkala semakin menjadi ketika fenomena tidak masuk akal seperti kaca mobil yang tiba-tiba seperti ada yang menggambar. Indicates ultimate surrender. Don't panic, that'll soon be water under the bridge. Don't run! Bukannya tetap diam di mobil, Madeline justru berlari sekencang mungkin agar bisa keluar dari jembatan. Di saat bersamaan, Paxton dan kawan-kawan pun harus ikut deg-degan saat melihat sensor mobil seolah ada sesuatu yang bergerak di luar. Dan tiba-tiba makhluk itu pun mengambil tali terus berlari ke atas jembatan dan mengejar Madeline yang masih berlari. Dimana saat ia sedikit lagi keluar dari jembatan, makhluk itu berhasil menjerat leher Madeline dengan tali dan membuat ia menjadi orang ketiga yang meninggoy sejauh ini.
Sesampainya di luar jembatan, terjadi sedikit perdebatan ketika Paxton memilih untuk pulang dan mengurung diri di kamar berharap bisa terhindar dari ramalan yang sudah dibacakan. Tetapi Haley dan kawan-kawan memilih untuk pergi ke rumah tua yang pernah mereka sewa untuk memusnahkan kartu tarotnya. We gotta go back to that house. Destroy the deck. When they sense danger, okay? That's what Hell no! Okay, not after what I just saw. I'm out. you're doing right now! You know what? Bersamaan dengan keberangkatan Haley dan kawan-kawan, Paxton sendiri terlihat baru sampai di gedung apartemen dengan suasana yang mendadak sepi entah kemana semua orang di kota ini. Paxton pun akhirnya melihat sosok yang akan menjadi penerornya, yaitu badut menyeramkan yang sedang melihat dari kejauhan. Paxton pun segera berlari masuk lift agar cepat sampai di kamarnya. Sesuai dengan ramalan yang sudah dibacakan, Paxton akan terkurung di ruangan sempit yang ternyata ruangan yang dimaksud adalah lift tempat Paxton saat ini, di mana sosok itu akan muncul di setiap lantai yang Paxton tuju, sehingga inilah yang terjadi. Entah bagaimana nasib Paxton, kita akan beralih ke Haley dan kawan-kawan yang sudah sampai di rumah tua, di mana mereka langsung membakar kartu itu di atas perapian. Tapi anehnya, kartu-kartu tersebut tidak mau terbakar, sehingga Haley dan kawan-kawan yang sudah stuck pun memilih untuk duduk sambil menunggu keajaiban datang. Aren't they burning? Tak lama muncul nenek Alma yang sebelumnya sudah diberitahu letak lokasi rumah ini. Karena beliau kasihan dengan nasib Haley dan kawan-kawan pun bermaksud menghilangkan kutukannya dengan cara memanggil arwah si peramal dan mencoba bernegosiasi. Siapa tahu si peramal mau memberikan kompensasi agar tidak membunuh para ABG ini. Each stone is associated. I'm going to set. Has bound herself to these cards. Ya, muncul sosok si peramal duduk dekat perapian. Alih-alih bernegosiasi dengan makhluk halus, justru nenek Alma lah yang harus meninggoy. Ketika si peramal membacakan horoskopnya dan yang muncul adalah gambar seseorang yang ditusuk banyak pedang di bagian belakang. Sehingga inilah yang terjadi. Haley CS yang ketakutan langsung berlarian ke berbagai arah. Haley dan Green masih bersama, sedangkan Paige lari entah kemana. Sampai akhirnya ia masuk ke sebuah ruangan mirip panggung pertunjukan. Disitulah seketika Paige sadar bahwa inilah gilirannya. Di situ ia bertemu dengan sosok pesulap yang mirip dengan kartu tarot yang ia dapatkan. Tetapi Paige malah bersembunyi di dalam kotak yang akan dipakai pertunjukan. Persis seperti trik sulap klasik, di mana sang asisten masuk ke dalam kotak atau peti, di mana pesulap akan membelahnya menjadi dua menggunakan gergaji palsu. Bedanya tempat Paige hari ini bersembunyi hanyalah kotak biasa yang tanpa trik atau tipuan khusus. Ketika si pesulap mulai menggerakkan gergajinya, Paige benar-benar merasakan sakitnya seperti teman-temannya yang sudah duluan. Kembali ke Haley dan Green yang masih hidup, mereka tiba-tiba menemukan cara yang bisa dibilang out of the box lah untuk mengalahkan si peramal, yaitu dengan menggunakan kartu tarotnya sebagai senjata makan tuan. Secara sederhananya, Haley akan membaca horoskop si peramal berharap ia akan terkutuk oleh kutukannya sendiri. If we could. Pretty much unstoppable. Yeah. They can. Dan ya, Grant tiba-tiba ditarik oleh makhluk yang akan menjadi penerornya si Haley, di mana makhluk itu terus mengejarnya sampai ke tengah rumah. Dan tiba-tiba
Grant ternyata masih hidup dan menghantam sosok tersebut menggunakan sebatang besi. Entah bagaimana caranya makhluk halus bisa mempan terhadap benda tumpul seperti itu. Entahlah, yang terpenting sekarang Hale harus segera menyusun kembali kartu tarotnya untuk membaca horoskop si peramal. Dan yo, tiba-tiba muncul si peramal untuk kedua kalinya di hadapan Hale yang masih membaca kartu tarot. Dimana saat si peramal mencekik dan bermaksud menghabisinya, Hale segera menyelesaikan pembacaan kartu tarot si peramal yang berisi gambar kematian. Sehingga secara tidak langsung kutukan tarot pun menghilang seiring kembalinya si peramal ke alam baka. Setelah semua mimpi buruk ini berakhir, Hale dan Grant pun berjalan menuju arah pulang. Dan tak berapa lama muncul sebuah mobil datang menjemputnya, yang ternyata itu adalah Paxton yang berhasil selamat dari kutukannya. I thought you guys died. Wait, where's Paige? Penasaran kenapa Paxton bisa selamat? Ia langsung menjelaskan bahwa meskipun saat itu dirinya sangat ketakutan di dalam lift, Paxton hanya mengikuti nasihat Hale saat meramalnya. Untuk tetap diam, jangan lari, jangan panik, jangan gegabah, tenangkan dirimu, dan yang paling penting, jangan mengambil keputusan yang salah yang justru akan mencelakai diri sendiri. Sehingga tanpa Paxton sadari, hantu badut yang menerornya waktu itu pun kesal sendiri dan lenyap ketika Hale berhasil mematahkan kutukannya. Dan tak lama pintu lift pun terbuka, tepat saat salah satu penghuni apartemen tiba di sana. Hey, Todd. What's going on? Dah selesai. Saya Ian sang introvert mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.